Apa kabar dan selamat datang kembali di saluran ini. Hari ini saya akan memberi Anda beberapa argumen terbaik saya tentang mengapa Tuhan Islam, Allah, adalah setan versi Kristen. Sekarang saya telah berdebat dengan umat Islam di TikTok Live selama beberapa waktu dan mereka semuanya mempunyai argumen yang sama persis. Pertama, mereka bilang Tuhan tidak beranak. Kedua, mereka bilang Tuhan tidak bisa tiga dalam satu sebab tidak sesuai dengan kodratnya. Dan terakhir saya cek mereka percaya bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam wujud semak. Saya percaya Tuhan datang dalam bentuk manusia yang mati karena dosa dunia dan kemudian bangkit dari kematian. Tapi menurut mereka itu tidak benar. Argumen ketiga mereka adalah Alkitab telah dipalsukan. Saya yakin Anda akan menemui argumen-argumen serupa saat berdebat dengan mereka. Masing-masing argumen ini tentu dapat dibantah, tapi itu untuk video selanjutnya. Fokus hari ini adalah mengapa Allah adalah setan. Pertama, mari kita lihat apa yang dikatakan Al-Quran tentang Allah. Surah 3 ayat 54 mengatakan, orang-orang kafir itu membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Sebab Allah adalah sebaik-baik penipu. Apakah mereka lantas aman dari tipu daya Allah? Setan pun tidak terhindar dari tipu daya Allah. Jadi mereka menyamakan Allah sebagai penipu. Menurutku itu aneh. Orang yang berada di sini, Abu Bakar, konon adalah sahabat dan penasihat terdekat Muhammad. Orang ini benar-benar beriman pada Islam, tidak merasa aman dari tipu muslihat Allah padahal telah dijanjikan surga oleh Allah dan Rasul-Nya Muhammad. Nampaknya bahkan umat Islam yang terbaik sekalipun tidak dapat yakin akan kepastian abadi mereka. Apalagi bagi Muslim yang biasa-biasa saja, jika orang Islam terbaik saja tidak mengetahuinya, apalagi Muslim yang biasa-biasa bisa yakin? Al-Quran mengatakan, Muhammad bertanya kepada wanita itu, bagaimana kamu tahu bahwa Allah telah memuliakan laki-laki ini? Aku tahu demi Allah, katanya. Muhammad menjawab, kematian menimpanya dan aku mendoakan yang terbaik baginya demi nama Allah. Demi Allah, meskipun aku adalah utusan Allah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku kelak. Jadi umat Islam percaya bahwa dia adalah nabi terakhir. Dia adalah utusan Tuhan tetapi dia bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Menurutku itu aneh, dan saya tahu ada umat Islam di luar sana punya banyak ayat Al-Quran untuk menyangkal apa yang saya katakan. Tapi ini hanya berdasarkan beberapa jam penelitian tentang topik ini. Sebaliknya, Yesus 100% yakin kemana dia akan pergi. Simak ayat-ayat Alkitab ini. Yohanes 10:17 mengatakan, kata Yesus kepadanya, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah ke saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi Yesus tahu kemana dia akan pergi. Yohanes 16:28 mengatakan, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Yohanes 7:33 mengatakan, maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Ini pernyataan yang sangat jelas dan ada banyak ayat tentang kenaikan dan kebangkitan Yesus. Faktanya, Yesus sebenarnya mengaku dirinya abadi. Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Orang-orang Farisi mengambil batu untuk melemparinya karena Yesus klaim dirinya sebagai Tuhan. Ayat ini mengatakan, oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Jelas itu menunjukkan sifat kekalnya. Dan Alkitab penuh dengan penulis yang sangat yakin akan tujuan mereka. Bahkan penjahat di kayu salib yang banyak melakukan kejahatan, percaya kepada Yesus untuk menyelamatkannya dan bagian terindah adalah bahwa Yesus berjanji kepadanya bahwa hari itu dia akan bersamanya di surga. Allah nampaknya tidak demikian dalam hal kepastian keselamatan. Anda juga tidak yakin. Ibarat misteri hingga tiba ajalmu. Jika Allah sebagai penyesat utama dan fakta bahwa nabi terbaik dan penasehatnya bahkan tidak tahu kemana mereka akan pergi ketika mereka mati seharusnya menimbulkan tanda tanya besar. Saya tahu bahwa banyak orang Muslim berpikir bahwa Kristen dan Islam hanya sedikit berbeda pendapat dalam hal keilahian Yesus, namun hal ini tidak benar. Ya, kita percaya pada Yesus, tetapi Yesus yang saya sembah bukanlah Yesus yang dipahami umat Islam.
Yesusku mati bagi dosa-dosa dunia dan bangkit dari kematian dengan penuh kemenangan. Yesus dalam Islam melakukan banyak mujizat dan kemudian diangkat ke surga sebelum kematiannya di kayu salib. Catatan tambahan di sini, tahukah Anda bahwa umat Islam percaya bahwa yang disalib bukan Yesus? Yang benar aja, masa sih tidak ada seorang pun di antara kerumunan itu yang berkata, "Ini bukan Yesus yang ingin kita salibkan." Apakah ini bentuk lain dari tipu daya Allah? Karena dalam Al-Quran tertulis, mereka berkata sesungguhnya kami membunuh Mesias, Isa, anak Maryam utusan Allah, namun tidak membunuh atau menyalibnya, tetapi dibuat orang lain menyerupai dia bagi mereka. Itu menarik, dan sesungguhnya orang-orang yang ragu mengenai hal itu, tentu tidak mengetahuinya kecuali berasumsi sebab mereka pasti tidak membunuhnya. Sekali lagi, orang-orang yang ingin membunuh Yesus, pasti akan bereaksi seandainya yang disalibkan bukan Yesus, bukan? Mengapa mereka diam saja? Mengapa Maria tidak berkata, "Itu bukan anakku"? Mengapa para murid, siapapun yang hadir saat penyaliban, tidak angkat bicara mengenai hal ini? Bagi saya, itu tidak masuk akal. Dan saya mengerti mengapa umat Muslim tidak mau mempercayainya dan menganggap tidak pantas bagi yang mulia menjelma menjadi manusia, dibunuh dan dihina. Dan hanya sedikit yang mengerti bahwa pengorbanan ini harus dilakukan untuk penebusan dosa-dosa kita. Ibrani 9:22 mengatakan, sebab tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Juga, Yesus mewakili tabernakel kuno dan semua istiadatnya, peralatannya, dan orang-orangnya. Ngomong-ngomong, Anda tidak pernah mendengar umat Islam mendiskusikan tabernakel kuno. Maksud saya, jika semua nabi beragama Islam sejak awal, maka saya ingin penjelasan tentang tabernakel Yahudi kuno. Apa alasan lain saya percaya bahwa Allah adalah setan? Sebab Allah, dari apa yang kita tahu, dengan jelas memberitakan Injil lain. Salah satu malaikat Allah, Jibril, mengunjungi Muhammad di sebuah gua dan dia disuruh menulis. Anda mungkin bertanya, mana mungkin malaikat kok jahat? Bukankah Muhammad seharusnya tahu bahwa itu makhluk jahat? Alkitab mengatakan bahwa setan dapat menyamar sebagai malaikat terang. Saya ragu ketika setan muncul berbentuk ular di hadapan Hawa, dia tampak menakutkan. Dia mungkin tampak sangat indah atau menarik dipandang mata. Alkitab berkata, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Ini menyeratkan bahwa malaikat dari surga, malaikat dari alam surga, dapat memberitakan Injil yang lain. Dan jika setan itu nyata dan setan-setan itu nyata, bukankah menurut Anda mereka akan berusaha meniru satu-satunya Tuhan yang benar? Tentu mereka akan melakukannya. Intinya, walaupun bukti-bukti sejarah sangat banyak, Anda diminta untuk mengabaikan laporan saksi mata tentang penyaliban Yesus, dan menerima laporan dari seorang pria kafir yang hidup 600 tahun kemudian, dari negeri asing yang jelas-jelas bukan saksi mata penyaliban Yesus. Jadi dia sama sekali tidak mempunyai perspektif mengenai hal itu. Selain itu, Muhammad mengaku bertemu malaikat di sebuah gua sendirian tanpa saksi. Karena tidak ada orang lain yang hadir, tidak ada bukti atau bukti yang menguatkan bahwa dia bersama seseorang. Atau jika benar, siapa orangnya? Muhammad bertindak dengan cara yang paling kafir. Dia tidak pernah melakukan satu mukjizat pun. Dia perkosa anak di bawah umur. Dia membunuh orang tak berdosa, termasuk genosida terhadap 800 pria dan anak laki-laki Yahudi dalam sehari. Dia memelihara budak, menyerang pedagang, mencuri harta benda, mendorong berbohong dan penyelewengan, termasuk memiliki banyak istri jauh melebihi batas yang diizinkan. Dan kita dipaksa percaya bahwa dia menjalani kehidupan suci sebagai nabi yang diutus Tuhan. Saya melakukan penelitian singkat mengenai hal kontroversial ini dan saya tidak mau salah paham. Fakta pertama, Islam memang datang sekitar 600 tahun setelah agama Kristen. Dan Muhammad tidak mengenal satupun saksi mata tentang Yesus secara pribadi. Fakta lainnya, landasan Islam bersumber dari kisah Muhammad yang bertemu malaikat di sebuah gua tanpa saksi. Mereka percaya ini adalah Jibril. Fakta lainnya, Muhammad menikah dengan anak berusia 6 atau 9 tahun. Ini sangat buruk. Dan fakta lain, Muhammad memiliki banyak istri dan ini bertentangan dengan Alkitab. Saya tidak mengatakan ini bertentangan dengan Al-Quran, namun bertentangan dengan Alkitab. Dan sebelum Anda berkomentar, Raja Salomo punya banyak istri, dan dia dihukum karena hal itu.
Lihat apa yang terjadi pada Raja Salomo. Lihat pengaruh buruk para istrinya. Dan fakta lainnya, Muhammad memang memelihara budak. Dia menyerang para pengkhianat dan dia mencuri harta benda dan dia mendorong untuk berbohong dan penyelewengan. Ketika saya dengar bahwa Muhammad tidak pernah melakukan mukjizat apapun, saya berpikir, tidak mungkin. Jadi saya mencarinya dan kemudian saya menyadari bahwa Muhammad memang melakukan mukjizat. Tapi tunggu dulu. Itu hanya menurut tradisi. Bukan itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Sepengetahuanku, aku mencarinya berkali-kali. Tidak ada ayat dalam Quran yang secara terang-terangan membahas mukjizat Muhammad. Jadi saya percaya bahwa Tuhan yang disembah dan dijalani Muhammad adalah setan versi Kristen. Saya tahu bahwa akan ada Muslim yang mengomentari hal ini dan berkata, "Will, tidakkah kamu mengerti bahwa kami percaya pada setan dan kami juga percaya pada Antikristus? Kami menyebutnya Dajjal." Saya mengerti. Tapi kawan, siapapun yang menonton ini, jika saya percaya pada Yesus ini dan Anda percaya pada Yesus lain, bagaimana Anda bisa mengharapkan saya untuk percaya bahwa kita sama-sama percaya pada Antikristus yang sama? Tidak mungkin. Jika Yesusmu tidak sama dengan Yesusku, maka Antikristusmu tidak sama dengan Antikristusku. Saya percaya Antikristusku akan menjadi juru selamatmu. Dan saya tahu itu kontroversial. Dan aku tidak berusaha membuat siapapun membenciku, tapi aku hanya mencoba memberitahu kalian apa yang sebenarnya aku rasakan, atau apa yang benar-benar aku yakini. Jadi saya harap Anda semua menyukai video ini. Saya telah membuat banyak video tentang Islam di masa lalu, silahkan simak. Saya harap Anda semua memiliki hari yang menyenangkan. Salam perdamaian.